Halo YouTube, selamat datang di El Cico. El Cico membahas seputaran tentang YouTube dan juga menjadi YouTuber yang bahagia. Nah, dalam episode kali ini saya akan membahas 5 cara untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses di channel YouTube yang baru. Apa saja 5 hal tersebut? Pantengin terus El Cico dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari El Cico dan menjadikan video ini berguna untuk orang lain. Langsung kita akan bahas kira-kira apa 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang sukses di platform YouTube ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri. Apa tujuan kita memiliki atau mempunyai channel YouTube di platform YouTube ini? Tentukan dulu tujuan kita mau apa. Contoh, apakah kalian ingin mendapatkan uang? Apakah kalian ingin channelnya dimonetisasi kemudian mendapatkan penghasilan dari YouTube? Atau nomor 2, apakah kalian ingin menjadi terkenal dengan memiliki sebuah channel YouTube? Atau 3, mau menyalurkan hobi kalian di platform YouTube ini? Nah, masing-masing orang memiliki tujuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, tentukan dulu apakah kalian sudah mendapat tujuan kalian, apakah kalian sudah tahu tujuan kalian seperti apa, karena tujuan akan sangat menentukan sukses atau gagalnya seseorang. Jadi tentukan dulu. Boleh kalian tuliskan di kolom komentar kira-kira tujuan kalian apa untuk membuka atau memiliki YouTube channel kalian. Sudah menentukan? Kalau sudah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Setelah menentukan tujuan, nah sekarang saatnya untuk mengimplementasikan tujuan tersebut dengan strategi untuk mewujudkannya. So, kita butuh strategi juga untuk mewujudkan tujuan tersebut agar apa yang menjadi tujuan kita bisa kita capai. Nah, kita langsung akan lihat di salah satu chart berikut ini. Saya berikan contoh untuk salah satu tujuan dari YouTube atau channel YouTube adalah untuk monetisasi. Nah, bisa dilihat di situ strategi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan channel kita dimonetisasi, yaitu salah satunya adalah mendapatkan 4.000 jam tayang. Kita sebaiknya membuat salah satu diagram seperti diagram berikut ini, yaitu tree diagram, ya, diagram pohon, untuk lebih memudahkan kita dalam membuat strategi untuk mewujudkan tujuan kita sebagai seorang YouTuber. Oke, contohnya tadi untuk monetisasi kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, bagaimana strateginya? Tuliskan di situ, di breakdown. Apa saja kira-kira strateginya? Tuliskan dan kita planningkan. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan 1.000 subscriber? Salah satu requirements atau salah satu persyaratan dari YouTube yang mengharuskan seorang memiliki 1.000 subscriber untuk proses monetisasi. Strateginya apa saja? Silahkan di breakdown, dituliskan di situ secara jelas. Masing-masing dari kita memiliki strategi yang berbeda, tapi tentunya ini harus dibuat untuk mewujudkan tujuan yang telah kita set tadi. Yang ketiga, misalkan bagaimana kita membuat video yang baik, bagaimana caranya kita untuk men-set SEO-nya seperti apa. Nah, contoh-contoh yang seperti ini kita harus buat agar kita bisa berhasil mewujudkan tujuan tersebut. Oke, itu langkah yang kedua. Kita coba membuat strateginya. Kemudian nomor 3 apa? Nomor 3 adalah mengimplementasikan strategi tersebut ke dalam platform atau channel YouTube kita. Nah, kita lakukan hal tersebut sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan di dalam kita membuat video, mengupload video, men-setting SEO dan sebagainya. Kita implementasikan strategi-strategi tersebut ke dalam
hal yang real, ke dalam hal yang nyata. Itu yang nomor 3. Kemudian apa selanjutnya? Hal yang bisa membuat atau 5 hal yang saya akan sampaikan untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses di YouTube baru. Nomor 4 adalah bertanya kembali ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah berhasil dalam mencapai tujuan kita, atau kita belum berhasil untuk mencapai tujuan yang telah kita set di awal di nomor 1? Tanyakan. Ya, boleh tuliskan di kolom komentar. Tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah rencana, apakah planning tersebut sudah berhasil diwujudkan atau belum. Kalau sudah berhasil, apa yang harus dilakukan? Nah, penting juga ini. Ketika kita sudah berhasil mewujudkan tujuan kita, kita harus tahu strateginya, harus ngapain setelah terwujud semuanya. Ya, dipertahankan dan juga ditingkatkan. Untuk yang belum, bagaimana? Harus mempelajari kenapa kok belum bisa diwujudkan. Kita pelajari, kemudian kita perbaiki. Mungkin ada SEO yang harus di-improve, ditingkatkan, atau hal yang lain, kualitas video mungkin, oke, atau konsistensi dalam mengupload video. Ada banyak masalah. Nah, di LCJO kami telah menyampaikan di video sebelumnya, ada 5 hal cara mengatasi masalah bagi seorang YouTuber pemula. Jadi jangan lupa untuk melihat, silahkan explore dari channel LCJO ini. Anggap saja ini adalah channel Anda sendiri, bebas, silahkan mau dilihat seperti apa, mau dikasih komentar seperti apa, silahkan cek, semuanya lengkap ada di sini. Nah, itu tadi nomor 4 kita sampaikan bahwa bertanya pada diri sendiri adalah hal yang penting. Apakah itu sudah terwujud atau belum terwujud? Nah, setelah bertanya, kita juga harus memiliki kontrol diri. Kita harus bisa mengontrol diri kita. Ketika kita belum berhasil untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang telah kita set di awal tadi, kita tidak boleh terjebak pada situasi kemarahan, frustrasi, kejengkelan, dan semua hal negatif yang bisa mempengaruhi kehidupan kita hanya karena YouTube, hanya karena kalian tidak bisa mencapai tujuan yang kalian setting, yang telah kalian tadi buat di awal. Nah, banyak sekali contoh kita sebagai YouTuber pemula melihat berapa viewers kita, kemudian berapa subscriber kita di awal, kemudian akhirnya menyerah, akhirnya frustasi, marah, jengkel terhadap situasi, dan hal itu merusak segalanya, merusak suasana kehidupan, dan hal itu jelas-jelas merupakan satu hal yang merugikan dan bisa menjadi penyakit yang kronis. Nah, bagaimana mengatasinya? Tonton video di LCJO mengatasi hal-hal frustrasi tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Apa nomor 5? Nomor 5, hal yang membuat kita menjadi sukses sebagai seorang YouTuber pemula adalah kerja keras, kemudian terus belajar, pantang menyerah. Tidak ada kesuksesan yang tidak diawali oleh sebuah kerja keras. Kalau kita hanya ingin bermimpi tanpa bekerja keras, maka lupakan semua hal yang kita inginkan. So, kuncinya adalah bekerja keras. Yang kedua, jangan lelah untuk terus belajar, baik itu dari YouTuber yang sudah berpengalaman, baik itu dari orang lain, baik itu dari siapapun, asalkan itu hal positif. Kita harus tetap belajar. Pantang menyerah sudah juga kita bahas di LCJO. Pantang menyerah adalah satu mentalitas yang harus kita bangun sejak awal sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, itu tadi 5 hal yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana cara menjadi seorang YouTuber yang sukses. Intinya bahwa di dalam YouTube tidak ada orang yang namanya gagal. Sekali lagi digarisbawahi, dalam YouTube tidak ada yang namanya gagal. Yang mengatakan gagal adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak pernah mengatakan kita gagal di YouTube. Coba tanya sekarang, ada nggak yang mengatakan Anda atau kalian
gagal, kalian gagal. Saya kira nggak ada. Yang mengatakan hal itu adalah diri kita sendiri. Nah, yang kedua, intinya adalah kita harus mengkontrol diri kita sendiri dengan kegagalan atau kesuksesan tersebut. Bagi saya, dalam ber-YouTube, yang menjadi seorang YouTuber, yang ada hanyalah sukses, yang ada hanyalah keberhasilan. Kegagalan itu hanya berasal dari kita sendiri. Begitu pula dengan kesuksesan. So, tentukan pilihan kalian, mau menjadi YouTuber yang sukses atau YouTuber yang gagal. Intinya ada di dalam diri kalian masing-masing. So, mulai sekarang jangan patah semangat, jangan patah arang, tetaplah berusaha, tetaplah terapkan apa yang tadi saya sampaikan dan dengan cara masing-masing. Tapi saya yakin, percayalah, suatu hari nanti kalian akan menuai hasilnya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasinya supaya kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari El Cico. Berikan kita komentar dan juga like apabila Anda menyukai video dari kami. Itu saja yang bisa kita berikan untuk episode kali ini. Tetap berkarya, tebarkan kebaikan, dan salam YouTube.